Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elisa Setiawati, mahasiswa S2 Pendidikan Kejuruan Universitas Negeri Malang. Manusia merupakan elemen inti dalam suatu organisasi. Artinya, seberapa bagus kualitas perilaku manusia akan menentukan seberapa bagus kinerja suatu organisasi. Judul bahasan kali ini adalah tentang Foundations of Organization Structure. Pada dasarnya, unsur dasar dari organisasi. Sekumpulan orang, minimal 2 orang, ataupun lebih yang bekerja sama dalam menyusun tujuan. Struktur organisasi itu menetapkan bagaimana tugas itu akan dibagi, siapa melapor kepada siapa yang akan mengerjakan apa, dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang diikuti. Struktur organisasi dibuat untuk ditentukan, nanti siapa yang akan memberikan tugas dan siapa yang akan mengerjakannya. Topik bahasan kita tentang struktur organisasi adalah: yang pertama, sifat dari struktur organisasi; yang kedua, tentang pandangan klasik struktur; yang ketiga, konfigurasi struktur; yang keempat, struktur dan operasi; serta kelima, tentang otoritas dan tanggung jawab. Nah, terkait dengan struktur organisasi yayasan, ada beberapa kisah inspiratif yang dapat menjadi sumber belajar bagi kita. Salah satunya adalah kisah Anglo American plc, yaitu perusahaan pertambangan terdiversifikasi terbesar keempat di dunia, yang mengalami dampak resesi global. Besar dan parahnya krisis global sulit untuk diremehkan, kata CEO Cynthia Carroll saat mengumumkan bahwa Anglo akan memangkas 19.000 pekerjaan, sekitar 1/10 dari tenaga kerjanya, dan menangguhkan pembayaran dividen yang diperoleh. Strategi penundaan yang dilakukan perusahaan adalah dengan mendivestasi aset-aset non-intinya. Adalah langkah penting dalam menciptakan bisnis yang lebih efisien, dengan peningkatan fokus pada efektivitas operasional. Saat ini, bukan hal yang aneh bagi dunia usaha untuk mengubah struktur organisasinya ketika mereka berjuang untuk tetap kompetitif di dunia yang berubah dengan cepat. Menghadapi penurunan perekonomian dan bisnisnya, Anglo American plc mengubah struktur organisasinya dengan menghilangkan lapisan, menyederhanakan hubungan pelaporan, dan menjual aset non-inti. Pada kali ini, kita akan bahas sifat struktur organisasi, yaitu berupa struktur dan tujuan organisasi. Struktur organisasi adalah sistem hubungan tugas, pelaporan, dan wewenang, di mana pekerjaan organisasi dilakukan. Dengan demikian, struktur menentukan bentuk dan fungsi kegiatan organisasi. Struktur juga mendefinisikan bagaimana bagian-bagian suatu organisasi kokok satu sama lain, seperti yang terlihat dari bagan organisasi. Tujuan dari struktur organisasi adalah untuk mengatur dan mengkoordinasikan tindakan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Beberapa tokoh penting yang mengemukakan pandangan tentang struktur organisasi, klasik teori, organisasi, klasik, AI, Max Weber, tentang birokrasi, ideal, B. Tower, Henry Fayol mengenai prinsip pengorganisasian, MOD, Ramses Liket tentang pandangan organisasi manusia. Ketiganya berupaya menggambarkan struktur organisasi yang dapat diterapkan secara universal di seluruh organisasi, dan oleh karena itu disebut pendekatan universal, namun perhatian dan rumusan strukturalnya berbeda secara signifikan. Birokrasi yang ideal menurut Weber memiliki 7 karakteristik penting: aturan dan prosedur, pembagian kerja, hierarki wewenang, kompetensi teknis, pemisahan kepemilikan, diferensiasi hak dan properti, dan dokumentasi. Karakteristik ini memanfaatkan beberapa elemen dasar. Menurut Weber, karakteristik ini menjamin ketertiban dan prediktabilitas dalam hubungan antara orang-orang dan pekerjaan dalam birokrasi. Namun mudah untuk melihat bagaimana fitur yang sama dapat menyebabkan kelesuan, inefisiensi, dan birokrasi. Sistem administrasi dapat dengan mudah rusak jika salah satu karakteristiknya diterapkan secara ekstrim atau dilanggar. Misalnya, jika aturan dan prosedur yang tidak ada habisnya menghambat karyawan yang harus menemukan aturan yang tepat untuk diikuti setiap kali mereka melakukan sesuatu, tanggapan terhadap permintaan klien atau pelanggan rutin mungkin lambat. Dikatakan Paul Adler bahwa pandangan Weber tentang otoritas terlalu kaku dan menyatakan bahwa organisasi birokrasi dapat menghambat kreativitas dan inovasi dan mengakibatkan kurangnya rasa kasih sayang terhadap individu dalam organisasi. Dengan kata lain, impersonalitas yang seharusnya menumbuhkan objektivitas dalam birokrasi dapat mengakibatkan kesulitan yang serius
baik bagi pegawai maupun organisasi. Namun, beberapa organisasi mempertahankan beberapa karakteristik struktur birokrasi, namun tetap inovatif dan produktif. Pada awal abad ke-20, Henry Fayol, seorang insinyur Perancis dan CEO sebuah perusahaan pertambangan, menyajikan pandangan klasik kedua tentang struktur organisasi. Berdasarkan pengalamannya sebagai manajer, Fayol adalah orang pertama yang mengklasifikasikan unsur-unsur penting. Manajemen, yang sekarang biasa disebut fungsi manajemen, sebagai perencanaan, pengorganisasian, komando, koordinasi, dan pengendalian. Selain itu, ia menyajikan 14 prinsip pengorganisasian yang ia anggap sebagai kode yang sangat diperlukan bagi para manajer. Prinsip-prinsip Fayol terbukti sangat berpengaruh. Mereka telah menjadi dasar bagi pengembangan cara pengorganisasian yang diterima secara umum. Misalnya, prinsip kesatuan komando. Fayol berarti bahwa karyawan harus menerima arahan hanya dari satu orang, dan kesatuan arah berarti bahwa tugas-tugas dengan tujuan yang sama harus memiliki supervisor yang sama. Menggabungkan kedua prinsip ini dengan pembagian kerja, wewenang, dan tanggung jawab, menghasilkan sistem tugas dan pelaporan serta hubungan. Wewenang yang merupakan inti pengorganisasian. Dengan demikian, prinsip Fayol memberikan kerangka bagi bagan organisasi dan koordinasi kerja. Prinsip klasik telah dikritik dalam beberapa hal. Pertama, mereka mengabaikan faktor-faktor seperti motivasi individu, kepemimpinan, dan kelompok informal, elemen manusia di dalam organisasi. Kritik ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip klasik menghasilkan organisasi mekanis yang harus ditampung oleh orang-orang tanpa memandang minat, kemampuan, atau motivasi mereka. Prinsip-prinsip tersebut juga dikritik karena kurangnya kekhususan operasional, di mana Fayol menggambarkan prinsip-prinsip tersebut sebagai kebenaran universal, tetapi tidak merinci cara untuk menerapkan sebagian besar prinsip tersebut. Terakhir, prinsip Fayol diabaikan karena tidak didukung oleh bukti ilmiah. Fayol menyajikannya sebagai prinsip universal yang tidak didukung oleh bukti apapun selain pengalamannya sendiri. Pada tahun 1960-an, Francis Likert mengembangkan pendekatan terhadap struktur organisasi yang disebutnya organisasi manusia. Likert menjelaskan 4 sistem pengorganisasian yang disebutnya 4 sistem manajemen, yang karakteristiknya adalah sistem 1, sistem otoritatif yang eksploitatif, dapat dicirikan sebagai birokrasi klasik. Sistem 2, sistem otoritatif yang baik hati. Sistem 3, sistem konsultatif, tidak terlalu ekstrim dibandingkan sistem 1 atau sistem 4. Sistem 4, kelompok partisipatif. Likert menggambarkan keempat sistem dalam 8 variabel organisasi, yaitu proses kepemimpinan, kekuatan motivasi, proses komunikasi, proses interaksi pengaruh, proses pengambilan keputusan, proses penetapan tujuan, proses pengendalian, dan tujuan kinerja dan pelatihan. Likert percaya bahwa kelompok kerja harus dapat saling tumpang tindih secara horizontal dan vertikal jika diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Ciri ini secara langsung bertentangan dengan prinsip klasik yang menganjurkan kesatuan komando. Selain itu, dibandingkan rantai komando yang hierarkis, Likert lebih menyukai konsep linking pin yang merupakan kelompok kerja yang tumpang tindih dalam pengambilan keputusan dan menyelesaikan konflik. Dukungan penelitian untuk organisasi kemanusiaan Likert terutama berasal dari tempat kerja Likert dan rekan-rekannya di Institut Penelitian Sosial di Universitas Michigan. Meskipun penelitian mereka telah menguatkan proposisi dasar pendekatan ini, hal ini tidak sepenuhnya meyakinkan. Sebuah tinjauan terhadap bukti-bukti menunjukkan bahwa, meskipun penelitian telah menunjukkan karakteristik sistem AID berhubungan dengan sikap pekerja yang positif dalam beberapa kasus, peningkatan produktivitas, masih tidak jelas apakah karakteristik organisasi manusia menyebabkan hasil positif tersebut. Sikap positif dan produktivitas yang tinggi mungkin memungkinkan struktur organisasi menjadi partisipatif dan memberikan suasana untuk pengembangan hubungan yang mendukung. Desain Likert juga dikritik karena fokusnya hampir secara eksklusif pada individu dan kelompok dan tidak menangani isu-isu struktural secara ekstensif. Secara keseluruhan, dukungan yang paling menarik bagi pendekatan ini adalah pada tingkat individu dan kelompok kerja. Dalam beberapa hal, sistem Likert mirip dengan organisasi berbasis tim yang populer saat ini. Struktur suatu organisasi paling sering digambarkan dalam bentuk bagan organisasinya. Sebagai contoh,
sebuah bagan organisasi yang lengkap menunjukkan semua orang, posisi, hubungan pelaporan, dan jalur komunikasi formal dalam organisasi. Untuk organisasi besar, beberapa bagan mungkin diperlukan untuk menunjukkan semua posisi. Misalnya, satu bagan mungkin menunjukkan manajemen puncak, termasuk dewan direksi, CEO, presiden, semua wakil presiden, dan unit staf kantor pusat yang penting. Bagan organisasi menggambarkan hubungan pelaporan dan keanggotaan kelompok kerja dan menunjukkan bagaimana posisi dan kelompok kerja kecil digabungkan menjadi departemen yang bersama-sama membentuk konfigurasi atau bentuk organisasi. Konfigurasi organisasi itu dapat dianalisis dalam kaitannya dengan bagaimana dua persyaratan dasar struktur, pembagian kerja, dan koordinasi tugas-tugas yang dibagi terpenuhi. Struktur organisasi berhubungan dengan konfigurasinya. Konfigurasi memiliki 4 dimensi: pembagian kerja, departementalisasi, rentang kendali, dan hierarki administratif. Pembagian kerja adalah pemisahan pekerjaan ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang berbeda untuk dikerjakan oleh orang yang berbeda. Departementalisasi adalah cara di mana tugas-tugas yang dibagi digabungkan dan dialokasikan ke kelompok kerja untuk koordinasi. Tugas dapat digabungkan menjadi beberapa departemen berdasarkan fungsi bisnis, proses, produk, pelanggan, dan wilayah geografis. Rentang kendali adalah jumlah orang yang melapor kepada seorang manajer. Itu juga menentukan ukurannya. Struktur dan operasi. Beberapa aspek penting dari struktur organisasi tidak muncul pada bagan organisasi, sehingga sangat berbeda dari aspek konfigurasi yang dibahas pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini, kita mengkaji kebijakan struktural yang mempengaruhi operasi dan menentukan atau membatasi bagaimana karyawan berperilaku dalam aktivitas organisasi mereka. Dua aspek utama dari kebijakan ini adalah sentralisasi pengambilan keputusan dan formalisasi aturan dan prosedur. Kebijakan struktural pertama yang mempengaruhi operasional adalah sentralisasi, di mana otoritas pengambilan keputusan terkonsentrasi pada puncak hierarki organisasi. Di ujung kontinum adalah desentralisasi, di mana keputusan dibuat di seluruh hierarki. Desentralisasi semakin banyak dibicarakan dalam kaitannya dengan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam organisasi yang terdesentralisasi, karyawan tingkat bawah berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh, perubahan yang dilakukan Jack Smith pada tahun 1993 dan 1996 di General Motors dimaksudkan untuk mendesentralisasikan pengambilan keputusan di seluruh perusahaan. Smith membongkar struktur divisi lama, membentuk satu unit bernama Operasi Amerika Utara, dan menyingkirkan komite manajemen yang menghambat pengambilan keputusan. Para manajer kemudian didorong untuk membuat keputusan mengenai desain dan harga baru yang biasanya membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk diedarkan melalui struktur komite sebelum mereka mencapai puncak. Menyusul kebangkrutan dan dana talangan pemerintah, kepala eksekutif saat ini, Dan Ackerson berencana menghilangkan 4 divisi regional, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, dan operasi internasional. Kembali ke organisasi yang lebih fungsional dengan kepala manufaktur, pembelian, dan pemasaran global. Tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu dengan harapan mencapai sesuatu keluaran. Otoritas adalah kekuasaan yang telah dilegitimasi dalam konteks sosial tertentu. Hubungan keduanya harus seimbang, artinya otoritas atau wewenang atas sumber daya harus cukup untuk memungkinkan manajer memenuhi ekspektasi output pihak lain. Demikianlah topik bahasan kali ini. Sampai jumpa pada topik bahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.